Sebetulnya kalau kita mau menyinggung pertanyaan tadi, ya, apakah ini terjebak atau tidak, publik sebetulnya kan tahu persis ya, nih tokoh-tokoh ini. Nah, sejatinya kalau berdasarkan dari catatan rekam jejak, ketiga itu punya masalah. Fluktuasi politik dalam menjelang Pilpres 2024 ini semakin meningkat tajam ya. Kini digemparkan lagi ya kan, diangkatnya kasus korupsi yang melibatkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Baik, terima kasih Pak Amin. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketahui bersama memang Cak Imin ini sudah terikat lama dengan kasus durian, kasus kardus durian. Kasus kardus durian ini kita tahu bersama telah terjadi tertangkap tangan antara pemerintahan daerah OTT tahun 2011. Sesdirjen juga sudah ditangkap dan semua di pengadilan menyatakan ini adalah suap yang diperuntukkan untuk Cak Imin, Muhaimin alias Muhaimin Iskandar. Suap yang tertangkap tangan waktu itu 1,5 miliar dari total uang yang telah diberikan 7,3 miliar. 7,3 miliar ini ke siapa? Dari fakta pengadilan menyatakan bahwa memang 7,5 miliar ini ada bagian dari Muhaimin Iskandar. Dan ada permintaan dari Muhaimin Iskandar sewaktu beliau menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu ya, 2011. Baik Pak Adi. Mengapa kasus ini baru diangkat sekarang ini? Nah, kasus ini sebenarnya sudah lama dan sudah lama berjalan ya, sudah lama berjalan. 2011 sudah divonis, ada dari Sesdirjen, ada 2 orang dari kementerian, ada orang daerah dari Mimika yang sudah ditangkap. Dan bahkan terakhir kasus ini diungkap lagi oleh KPK. Diungkap lagi oleh KPK pada bulan Agustus kemarin 2023, KPK telah mengeluarkan sprindik. Surat perintah penyidikan untuk melaksanakan penyidikan terhadap kasus kardus durian ini yang kita kenal kasus durian ya, PPIDT, percepatan pembangunan daerah infrastruktur daerah transmigrasi ya. Nah, kasus ini tidak bisa dihentikan begitu saja karena tetap bisa berjalan dan tidak bisa dihentikan begitu saja selama memang belum dikeluarkan SP3 dari KPK. Kita ketahui bersama ya, mungkin ini adalah manuver politik dari Cak Imin ketika dia dideklarasikan menjadi capres atau cawapres, dia tidak akan diperiksa sama KPK. Tapi asumsi itu salah. Menurut hukum, pasangan calon presiden dan pasangan calon wakil presiden itu tidak bisa diperiksa oleh KPK atau oleh penegak hukum lain dengan catatan sudah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Kita ketahui bersama pendaftaran capres-cawapres baru di bulan Oktober. Penetapan calon baru di bulan November. Masih ada sekian bulan waktu bagi KPK untuk membuktikan secara gamblang apakah memang kasus ini terbukti melibatkan Cak Imin atau tidak sampai bulan November. Begitu sampai bulan November KPK tidak mampu membuktikan kasus ini, maka KPK harus berhenti di bulan November kalau Cak Imin ditetapkan sebagai capres. Harus berhenti di bulan November sampai dengan pemilihan presiden selesai. Artinya ada putaran 1, ada putaran kedua kalau memang ada 3 kandidat. Secara politik memang disinilah ada ruang manuver Muhaimin Iskandar untuk berlindung berlindung atas kasusnya di balik kekuasaan politik dan sistem pemilu yang sedang berjalan saat ini. Oh, ada celah hukum ya. Kasus ini tidak dapat dihentikan oleh KPK. Namun sementara bisa dihentikan jika seseorang itu dijadikan sebagai cawapres, ya kan? Ya. Tapi namun ini Muhaimin Iskandar belum ditetapkan sebagai cawapres, begitu kira-kira? Iya, belum ditetapkan. Sampai dengan Muhaimin Iskandar hari ini baru deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, belum sebuah ketetapan dari penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Baik, oke. Baru secara politik ya, belum menjadi ketetapan pasangan calon dan pasangan masih bakal pasangan calon, belum calon presiden. Baik, kita coba kembali kepada Pak Agusto nih, ya kan. Melihat ini kan ada manuver Muhaimin Iskandar. Ketika melihat peluang di koalisi Indonesia Raya, dia merasa bahwa dia tidak punya peluang untuk jadi cawapres, untuk menghindar dalam kasus ini, ya kan, bacaannya. Kemudian bermanuver menjadi cawapres Anies Baswedan.
Ya, terima kasih. Bang, sekarang ini dari 270 juta lebih masyarakat Indonesia, sekitar 70% dari hasil survei yang bisa dipercaya itu sudah menggunakan Android. Maka sekarang ini semua perdebatan publik ada di dunia maya. Nah, oleh karena tadi sudah disinggung oleh praktisi hukum, oleh Bung Andi, bahwa kalau kasus kaitannya dengan Caimin yang dikenal dengan kasus Duren itu memang sejatinya itu sudah tercatat, sudah terekam dalam digital di dunia internet sejak kasus itu muncul. Ya, dugaan itu sudah muncul dan di dunia internet itu sama. Kenapa? Ya karena pada saat itu berita-berita yang dari mulai berita konvensional yaitu cetak ya sudah beralih ke berita online. Memang signifikan sekali itu kasusnya Caimin ini. Kenapa? Caimin sebagai menteri satu aktif ya. Kemudian yang kedua, Caimin sendiri dalam proses itu tidak menjadi orang yang terbukti ya, meskipun ada indikasi atau dugaan-dugaan atau mungkin fakta persidangan yang mengarah ke sana. Nah, oleh karena ini menjadi banyak perdebatan di dunia sosmed, otomatis algoritmanya naik tuh, ya kan? Algoritma naik. Nah, tapi setelah itu berhenti, Caimin sudah tidak jadi Menteri Tenaga Kerja. Seiring orang sudah tidak membahas lagi, maka secara otomatis yang namanya algoritma pergerakan search engine opini juga berhenti. Tidur. Tapi bukan berarti rekam jejak itu hilang, karena sampai hari ini bisa diakses berita-berita. Nah, menariknya di sini adalah apa? Ketika Caimin ditunjuk bakal calon presiden, bakal calon wakil presidennya Mas Anies Baswedan. Nah, oleh karena menyisakan persoalan di masa lalu, rekam digitalnya juga masih belum jelas, SP3-nya belum muncul, maka otomatis orang teringat kembali ketika dia melihat data itu di internet. Nah, secara otomatis bersemai kembali. Dia bersemai kembali. Ibarat tanaman, dia disiram, ditumbuh lagi. Oke, baik, Pak Augusto. Bagaimana psikologis masa ini? Nah, dampak psikologis publik yang netizen adalah yang tadinya dia lupa jadi ingat. Yang dia tadinya tidak tahu sama sekali, dia jadi tahu. Nah, tentu akan kecewa. Kenapa? Masa iya kita akan dipimpin oleh orang yang bermasalah? Memang internet itu adalah kan tempat di mana orang melakukan komunikasi dengan mudah. Yaitu ada jalur internet secara connecting itu secara mudah dan menghemat anggaran. Tapi kalau di sini kaitannya dengan memori ya, psikologis massa, ini justru akan membuat masyarakat itu kecewa, meskipun ketika terjadi proses deklarasi orang senang mungkin, yang tidak mengerti mungkin senang. Tapi ketika ini muncul, dan sekarang memang sudah muncul kan faktanya ya di media bahwa kasus Duren itu kan akan diungkap, dan hari ini saya baca juga tadi KPK akan memanggil. Nah, artinya justru ini akan menambah memori yang tadinya lupa menjadi ingat dan tidak tahu jadi tahu. Oke, Pak Augusto. Jadi Pak Andi, jadi kasus cawapres Caimin ini bisa menimbulkan kerugian bagi Anies Baswedan sendiri, ya kan? Seperti yang diuraikan oleh Pak Augusto. Betul, ya. Betul. Jadi begini, yang perlu menjadi catatan adalah pertama, KPK telah mengeluarkan sprindik di bulan Agustus. Satu ya, yang jadi catatan. Yang kedua, Caimin dan Anies Baswedan baru melakukan deklarasi di bulan September. Artinya KPK mengeluarkan sprindik dulu, baru ada deklarasi. Di sini yang menjadi poin. Nah, ke depan ada waktu setelah Agustus, September, Oktober, November. Di bulan November, kalau memang jadi, Anies dan Caimin ditetapkan menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di bulan November. Kalau ada waktu 3 bulan ke depan bagi KPK untuk membuktikan apakah memang ada keterlibatan Caimin atau tidak. Kalau memang ada keterlibatan Caimin secara hukum, maka KPK bisa menangkap dan menahan Caimin secara cepat atau secara langsung dengan catatan bukti-buktinya sudah kuat. Nah, pertanyaan saya, kasus Caimin ini besar atau kecil? Ya, ini Caimin ini simbol ketua umum partai. Dia menteri, bukan hanya menteri, ketua umum partai. Dia adalah tokoh besar di partai tersebut. Minimal di partai tersebut, walaupun bukan nasional ya. Di partai tersebut dia ketua umum. Dia simbol yang paling utama di partai itu. Kalau Caimin ditangkap,
kita harus memberikan apresiasi terhadap KPK. KPK mampu menangkap kasus korupsi yang melibatkan pejabat besar dan tokoh besar. Oke, baik. Pak Agusto, ini kalau melihat bahwa Cak Imin ini kan ada jejak digital, dan sudah ada sinyal lampu hijau dari KPK untuk melakukan pemanggilan dan melanjutkan pemeriksaannya. Kalau kata Pak Andi tadi, kalau terbukti akan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Ya. Apakah ini bukan sebuah jebakan bagi Anies Baswedan oleh Surya Paloh? Ya, sebetulnya kalau kita mau menyinggung pertanyaan tadi, apakah ini jebakan atau tidak, publik sebetulnya kan tahu persis ya, nih tokoh-tokoh ini. Nah, sejatinya kalau berdasarkan dari catatan rekam jejak, ketiga itu punya masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, yang menarik itu adalah tadi yang disampaikan oleh Bung Andi bahwa proses hukum ini akan terjadi atau tidak, kan gitu, ya kan? Lalu bagaimana jika dikaitkan dengan sosmed, dengan cyber? Ingat, peristiwa yang menjerat hukum terhadap Irjen Sambo itu diawali oleh terjadinya interaksi sosial media atau istilahnya sosial media power. Jadi revolusi sosial media itu memang terjadi di luar negeri pun, di Arab Spring, di mana terjadi. Nah, di Indonesia kita bisa buktikan bahwa gerakan sosial media terhadap apa yang dilakukan oleh Irjen Sambo kepada ajudannya itu pada mendorong sosmed mendorong kepada persoalan hukum dan mampu disidangkan dan mampu divonis. Itu bukan gerakan masyarakat demo, itu bukan, itu sosial media. Nah, kalau memang ini terjadi ketidakadilan ya dalam proses hukum, penegakan hukum berkaitan dengan kasus korupsi, misalkan dengan kasusnya Cak Imin atau kasusnya yang lain, kemudian ini masuk ke ruang publik dan ini algoritma bergerak, maka bisa terjadi sosial media akan melakukan hal yang sama seperti dilakukan terhadap Irjen Sambo.